Ada narasi yang berbeda mengenai keberadaan Dajjal, yang membuat kita bertanya-tanya, apakah ia sudah ada di antara kita atau akan muncul setelah 3 dekade? Ketidakpastian ini menciptakan keraguan dan rasa ingin tahu yang mendalam tentang kapan sebenarnya kita akan menghadapi sosok yang ditakuti ini. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, muncul pertanyaan penting. Apakah alat-alat canggih ini akan digunakan oleh Dajjal untuk mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Dalam konteks ini, kita tak bisa mengabaikan dampak yang mungkin timbul dari penemuan ilmiah bagi masyarakat. Sebuah tantangan besar menanti ketika kemajuan bisa disalahgunakan. Melanjutkan perdebatan ini, banyak yang mengamati penjelasan metaforis yang diberikan oleh Rasulullah tentang Dajjal. Beberapa orang berargumen bahwa deskripsi tersebut bisa jadi merepresentasikan kemajuan teknologi modern, menyoroti bagaimana dunia dan kepercayaannya bisa saling mempengaruhi dalam waktu yang tidak terduga. Kita juga dihadapkan pada konsep 3 jenis tanda menjelang akhir zaman, yang terdiri dari tanda yang muncul sekali, tanda yang berkembang, dan 10 tanda besar. Masing-masing tanda ini memegang peranan penting dalam mengisyaratkan kedatangan akhir zaman, menyisakan kita untuk merenungkan makna di balik setiap fenomena yang terjadi. Kedatangan Dajjal menjadi titik awal yang diharapkan dari 10 tanda besar. Dengan kekuatan dan pengaruh yang luar biasa, Dajjal akan mengubah lanskap dunia, menjadikan semua orang terjebak dalam pesonanya tentang apa yang dianggap sebagai kebenaran. Seiring dengan itu, hadis mengisyaratkan bahwa generasi muda akan dibanjiri oleh kemarahan dan kebingungan. Ini mencerminkan perubahan besar dalam perilaku generasi masa kini, yang mungkin saja terpengaruh oleh situasi global dan sosial yang kompleks. Di hari pertama kemunculannya, orang-orang akan terpesona oleh kemampuan luar biasa sosok yang mengaku sebagai Tuhan. Mereka akan menyaksikan fenomena luar biasa, di mana keajaiban tampaknya menjadi kenyataan dan menggugah rasa percaya mereka akan kekuatan yang tidak biasa. Dalam konteks ini, kita juga menemukan teknologi modern yang dapat dianggap mirip dengan kemampuan ilahi, seperti teknologi cloud seeding yang digunakan untuk menciptakan cuaca. Ini memberikan gambaran tentang upaya manusia mencoba meniru kekuatan yang seharusnya hanya dimiliki oleh Sang Pencipta. Dajjal pun akan menunjukkan kekuatan menakjubkan, mampu memotong dan menyatukan kembali manusia, mengejutkan banyak orang yang menyaksikannya. Disinilah keajaiban bisa menarik perhatian dan membuat orang-orang tersesat dalam kepercayaan, mengikuti sosok ini yang tampak demikian kuat. Lebih mengejutkannya lagi, Dajjal akan memperlihatkan 2 iblis yang menyamar sebagai orang tuanya, berupaya menyesatkan banyak orang. Ini menunjukkan betapa liciknya Dajjal dalam manipulasi, memanfaatkan segala cara untuk menjebak orang-orang dalam kesalahan. Dalam situasi yang kritis ini, Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada umatnya untuk menghadapi Dajjal dengan penuh keberanian. Terutama ketika Dajjal menunjukkan api yang ternyata adalah ilusi, yang pada hakikatnya adalah air, mengingatkan kita untuk tetap waspada dan tidak terjebak oleh pesona yang menipu. Kemampuan Dajjal untuk mengendalikan sumber makanan dan menimbulkan kelaparan menjadi tantangan besar bagi umat manusia. Dalam kondisi ini, ujian iman kita akan benar-benar dipertaruhkan, mengharuskan kita untuk tetap teguh pada keyakinan kita. Menyusul masa-masa sulit yang diisyaratkan dalam hadits, kita harus bergantung pada iman kita untuk bertahan hidup. Ketika saat itu tiba, penting bagi kita untuk selalu ingat dan mengingat Allah sebagai sumber kekuatan dan ketenangan. Rasulullah juga memberikan petunjuk bahwa membaca ayat-ayat tertentu akan melindungi kita dari fitnah Dajjal. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan ajaran ini menjadi sangat penting bagi kita semua sebagai langkah pencegahan. Salah satu cara untuk melindungi anak-anak kita dari pengaruh buruk adalah dengan memberikan mereka akses ke saluran yang aman dan mendidik. Saluran ini tidak hanya akan menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam yang menguatkan mereka di tengah gempuran informasi yang tak terhindarkan.